Snapdragon Summit 2023 baru saja selesai, guys. Dan di sana ada beberapa berita menarik yang membuat Apple dan para pesaingnya ini juga ketar-ketir ya. Apa aja? Langsung aja kita lihat, guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pengumuman penting dari Snapdragon Summit 2023 dan juga info dari Apple. Oke, jadi Snapdragon Summit 2023 itu baru saja berakhir, guys. Dan di sana ada beberapa pengumuman penting yang menurut saya sangat menarik banget ya. Di antaranya adalah Snapdragon ini akhirnya mengumumkan bahwa mereka itu telah berhasil membuat CPU yang kencang untuk disaingkan di pasar mobile computing, terutama laptop ya guys. Nah, jadi Snapdragon ini sekarang telah membuat sebuah prosesor untuk laptop yang berbasis Windows guys, dan mereka itu memberi nama prosesornya dengan nama Orion. Nah, Orion ini dimaksudkan untuk menantang dari Apple yang bernama M-Chip series ya, yang sekarang itu nggak ada tandingannya ya guys dalam hal performa versus efisiensi di kalangan laptop. Nah, di sini Snapdragon ini akhirnya meluncurkan penantangnya yang dinamakan Snapdragon X Elite atau Snapdragon Elite X. Saya nggak tahu yang mana yang benar ya. Nah, tapi mereka mengatakan bahwa katanya performa single processingnya itu lebih bagus daripada M2 Max. Selain itu juga katanya efisiensinya dibandingkan M2 Max itu juga lebih bagus sebanyak 30% guys. Jadi ya mereka benar-benar head to head secara langsung kepada Apple M-Chip. Dan mereka juga menyinggung beberapa pesaingnya seperti Intel, Ryzen, dan ya tentu kalian udah tahu lah performanya itu jauh juga lebih bagus dan juga efisiensinya tentu saja lebih jauh lagi guys. Nah, tapi di sini mereka itu nggak ngomong multicore-nya kalau dibandingkan dengan M2 Max ini apakah lebih bagus atau enggak ya. Dan di sini juga mereka nggak ngomong apakah GPU-nya itu jauh lebih bagus daripada M2 Max chip atau enggak. Karena menurut saya ini juga berpengaruh banget ya guys. Kalau misalnya hanya CPU-nya yang lebih bagus, ya GPU-nya ini kalahnya jauh, ya jelas dong itu efisiensinya lebih efisien. Tapi kalau GPU-nya juga lebih kencang daripada M2 Max series, itu menurut saya juga hebat banget sih Snapdragon ini bisa 30% lebih efisien daripada M2 Max. Nah, kita lihat aja sih, kita tunggu aja kira-kira gimana dan seefisien apa chipset dari Snapdragon ini. Nah, tentunya ya guys, ini masih munculnya itu tahun depan, jadi ya masih lama. Selain itu mereka juga meluncurkan Snapdragon 8 generasi ketiga yang katanya sih bocoran Antutunya ini di Xiaomi 14 series ini mencapai hampir 2 juta. Sedikit lagi udah 2 juta nih Antutunya. Gila banget nggak? Dan juga mereka udah menang jauh lah menurut saya dari segi GPU-nya, dan efisiensinya harusnya juga menang jauh sih. Padahal ini belum yang 3 nanometer loh guys. Menurut saya sih A17 Pro di iPhone 15 Pro yang terbaru itu kurang efisien ya. Padahal udah 3 nanometer tapi kok efisiensi dan performanya tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan yang diinginkan oleh banyak orang guys. Tapi ya itu, GPU dari Apple A-Chip series di iPhone Pro ini menurut saya sekarang udah ketinggalan. Nah, tapi ya saya juga kaget sih, meskipun udah ketinggalan tapi A-Chip series ini masih tetap kenceng dan juga bagus banget gitu ya. Mungkin karena Apple ini pintar banget dalam hal efisiensi software yang digunakannya. Snapdragon ini udah merilis banyak hal, dan akhirnya hal ini membuat Apple ini ketar-ketir banget ya.
Terbukti dengan Apple nih akhirnya mengadakan sebuah event untuk bulan Oktober ini di akhir bulan, yaitu tanggal 30 Oktober. Dan event tersebut itu bertajuk Scary Fest. Menurut banyak orang, event ini itu akan mengenalkan dan menunjukkan M3 chip yang katanya sih bakalan dikenalkan di iMac atau di MacBook Pro-nya ya guys. Nah, bocoran ini juga banyak orang itu berasumsi bahwa katanya sih M3 kali ini tuh bakalan mengeluarkan sekaligus ya guys, M3, M3 Pro dan juga M3 Max. Nah, saya nggak tahu apakah hal ini benar atau hanya M3 chip aja gitu ya, karena banyak orang itu yang mengatakan bahwa sebetulnya Apple ini merencanakan event ini itu awal tahun 2024, tapi gara-gara Snapdragon ini udah meluncurkan Snapdragon Elite X atau X Elite-nya itu, nah Apple ini terdesak gitu guys, dan mereka ini akhirnya juga berinisiatif untuk menyerang pasar dari laptop ini terlebih dahulu. Jadi sebelum Snapdragon X Elite ini keluar di pasaran, mereka ini akan menyerang dengan M3 chip mereka guys. Jadi ya kalau udah M3 chipnya ini keluar, tentu saja yang Snapdragon X Elite ini bakalan tertinggal lagi ya guys. Bukan top of the line dari prosesor terkencang, terefisiensi di pasaran laptop lagi. Tapi ya M3 series ini yang akan merajai lagi guys. Di sini juga ada beberapa orang juga menemukan leak ya dari MacBook Pro terbaru. Terlihat dari bungkusnya ini sangat mirip banget dengan bungkus dari iPhone 15 Pro series guys. Dan tentu saja ya, sekarang ini karena Snapdragon sudah mulai meluncurkan prosesor yang kencang dan efisien di pasaran laptop, tentu saja Intel, AMD, lalu juga ada Nvidia itu juga mulai berpikir-pikir lagi guys, karena ini pasar mereka kan. Dan akhirnya pasar mereka ini sekarang sudah dimasuki oleh Snapdragon. Tentunya ketiga perusahaan ini sekarang semakin ingin berusaha untuk bersaing di pasar prosesor yang ada di Windows guys. Nah, ini akan semakin seru. Tentunya dari segi laptop Windows dan juga laptop Apple nih sekarang bakalan akan terdesak dan semakin seru untuk bersaing ya guys. Jadi menurut saya dalam waktu beberapa tahun ke depan nih, persaingan dalam prosesor laptop ini akan semakin gencar dan seru. Dan ini tentu saja akan menguntungkan konsumen ya, karena selain harganya pasti akan semakin murah, itu juga kecepatan dari CPU dan GPU-nya tentu saja dengan kecepatan dari processing AI-nya akan semakin meningkat dengan sangat cepat. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah berita dari Snapdragon ini yang membuat Apple ini cukup terdesak dan memajukan rilis dari M3 chipnya, atau menurut kalian ini hanyalah strategi Apple seperti biasa setiap tahunnya? Nah, mungkin hanya itu saja ya berita yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol apa aja tentang video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Apple kalau keluar M3 Pro, saya yang barusan beli M2 Pro bakalan nangis sih, nyesel banget gitu loh. Kalau saja saya nunggu beberapa bulan ya mungkin saya bisa dapat M3 Pro. Apple nih.